optimalisasi komunitas belajar alam roh untuk meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di SDN Paku Alam, Kecamatan Sungai Tabuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas berkat dan rahmatnya jualah saya dapat menyusun praktek baik ini dalam rangka keikutsertaan saya di Giat Apresiasi GTK tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman SPD, bertugas di SDN Paku Alam yang berlokasi di Jalan Kayu Tangi RT 1, tepatnya berada di tepian Sungai Matapura, Pasar Terapung, Lok Baintan, Desa Paku Alam, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. Jabatan saya sebagai guru kelas 6 dengan tugas tambahan sebagai operator sekolah. Adapun kondisi yang menjadi latar belakang terbentuknya komunitas belajar berawal dari keresahan yang terjadi pada teman-teman pendidik seperti SDM yang potensial namun belum diberi kesempatan untuk berkembang. Perlunya merubah mindset dalam mengimplementasikan kurikulum paradigma baru untuk meningkatkan kualitas serta memberi warna baru dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Berdasarkan masalah di atas, menyebabkan pendidik belum merubah pola pikir tentang bagaimana pembelajaran paradigma baru sehingga berdampak pada diri dan murid, seperti kurang percaya diri dalam mengembangkan diri dan orang lain, belum siap secara penuh mengimplementasikan kurikulum merdeka. Hal-hal tersebut menjadi dasar saya untuk melakukan praktik baik ini dalam komunitas belajar guna mengatasi permasalahan tersebut. Menurut saya, pengalaman praktik baik ini penting untuk dibagikan karena di sekolah saya masih belum mengoptimalkan komunitas belajar sebagai ruang belajar, berbagi, berinovasi. Adapun indikator keberhasilan kegiatan ini adalah melalui kegiatan belajar akan meningkatkan kualitas kompetensi pendidik yang berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran dan mutu pendidikan di sekolah. Ketika melakukan praktek pengembangan komunitas ini, kami berkolaborasi memanfaatkan sumber daya manusia sebagai aset utama secara bergiliran, berbagi pengalaman, pengetahuan, baik kemampuan teknis dan non-teknis yang mendukung implementasi kurikulum merdeka. Dalam komunitas belajar ini, kami juga merefleksikan tantangan apa saja yang dihadapi selama menjalankan program dan dampak positif apa yang dirasakan oleh guru, murid, dan ekosistem sekolah. Sehingga program jangka pendek yang kami buat dalam program tersebut dapat dievaluasi sebagai perbaikan ke depannya. Saya berharap dengan adanya pengalaman praktik baik ini dapat menjadi salah satu referensi dan inspirasi bagi guru-guru sehingga masalah tersebut dapat teratasi. Setelah saya melakukan refleksi diri terkait masalah yang dihadapi serta melaksanakan wawancara kepada kepala sekolah, rekan sejawat di sekolah, maka dapat saya tuliskan tantangan untuk meningkatkan kualitas kompetensi diri pendidik dan mutu pendidikan di sekolah melalui komunitas belajar alam roh. Yang antara lain, selama pelaksanaan program komunitas belajar, masih terdapat guru yang belum antusias berkenan untuk mengisi materi sebagai narasumber, padahal yang bersangkutan punya kemampuan. Mengelola waktu pertemuan terkadang tabrakan dengan jadwal lain, sehingga harus benar-benar dikoordinasikan dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, agar pada kegiatan tersebut semua bisa berhadir. Alokasi waktu yang diberikan untuk pelaksanaan komunitas belajar masih kurang, sehingga materi yang disampaikan pun belum selesai, dan diskusi dalam mengupas masalah yang terjadi belum sepenuhnya tuntas. Nah, berdasarkan dari tantangan yang di atas tadi, siapa saja sih yang terlibat dalam komunitas belajar ini yang akan membantu menjalankan program yang telah dibuat berjalan sesuai rencana. Nah, yang pertama adalah Bapak Kepala Sekolah Jenal Hakim SPD selaku penanggung jawab. Kemudian saya sendiri Abdurrahman selaku sebagai ketua. Yang ketiga Bapak Masri SPD selaku wakil. Ibu Sari Wahyunita SPD selaku sekretaris. Bapak Ali Rahman SPD selaku bendahara,
Ibu Masnah SPD selaku anggota, dan Ibu Indang Purwaningsih SPD selaku anggota. Berdasarkan hasil kajian refleksi dan wawancara, maka langkah-langkah yang akan saya lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut yaitu: pertama, saya bersama kepala sekolah mengajak teman-teman rekan sejawat berdiskusi dan menyamakan persepsi, paradigma, dan mindset tentang pentingnya komunitas belajar dalam sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, saya, kepala sekolah, dan rekan sejawat menyepakati aturan selama pelaksanaan kegiatan. Misalnya hadir tepat waktu, saling menghargai perbedaan pendapat, mendengarkan ketika rekan sejawat sedang berbicara, membuka hati untuk hadir secara penuh dengan rasa ingin tahu. Yang ketiga, saya bersama kepala sekolah selalu mengajak rekan sejawat untuk transparansi terhadap permasalahan yang sedang dihadapi, menghargai terhadap praktik baik yang belum berhasil, dan merayakan setiap keberhasilan. Keempat, saya, kepala sekolah, dan rekan sejawat bersama menentukan visi yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu dan menyusun jadwal kegiatan sebagai pengingat waktu pelaksanaan. Langkah terakhir sebagai aksi saya dalam mengatasi segala tantangan yang dihadapi dalam komunitas belajar ini adalah evaluasi dan refleksi setiap kegiatan dalam 1 bulan. Apa saja dampak yang dirasakan dan perbaikan apa yang harus dilakukan. Adapun pendekatan yang saya gunakan dalam pelaksanaan praktek baik ini yaitu pendekatan coaching dengan alur tirta. Tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Saya melakukan wawancara kepada kepala sekolah dan rekan sejawat agar dapat mengetahui apa saja tujuan, keinginan, tingkat keberhasilan, kekuatan, peluang, maupun hambatan, serta solusi atau rencana untuk mengatasi masalah. Dan terakhir, menanamkan komitmen bersama terhadap jalannya komunitas belajar ini. B. Menanamkan pola pikir berbasis aset, di mana kami berusaha memaksimalkan sumber daya manusia, fisik, lingkungan, finansial yang ada di sekolah. Bicara sumber daya atau aset yang diperlukan berdasarkan rencana aksi yang akan dilakukan itu, pertama, manusia. Karena berjalan atau tidaknya sebuah komunitas tergantung besar atau tidaknya kemauan dari kami, warga sekolah, untuk keluar dari zona nyaman menuju transformasi pendidikan. B. Prasarana berupa tempat kegiatan, yaitu yang sering kami pakai di sini adalah ruang kelas 6. Terus LCD proyektor sebagai alat bantu presentasi. Terakhir, C. Finansial, seminimal mungkin digunakan karena kami masih memanfaatkan narasumber dalam lingkup sekolah. Adapun dampak dari aksi, langkah-langkah yang saya lakukan adalah terciptanya atmosfer positif sehingga kolaborasi, saling menghargai, dan munculnya kesadaran diri semua warga sekolah menjadi lebih baik. Berdasarkan langkah strategis yang telah dilakukan, maka dengan adanya optimalisasi komunitas belajar ini memang benar dapat meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di SDN Pakualam. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan program di komunitas belajar yang telah berjalan secara rutin dapat menjawab problematika yang dihadapi guru pada kurikulum paradigma baru. Adapun respon rekan sejawat terkait dengan strategi yang dilakukan sangat baik karena konsistensi pada langkah strategis yang dibuat, maka permasalahan pun dapat teratasi perlahan tapi pasti. Demikianlah praktek baik ini saya buat dan susun. Semoga dapat memberikan manfaat dan menginspirasi guru lainnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.